Bukankah peringatan-peringatan telah diberikan kepadamu? Namun apa yang telah engkau berikan kepada Elohim? Apa yang sudah engkau serahkan kepadanya? Apakah engkau telah menyerahkan tubuh, roh, dan jiwamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya? Tetapi engkau masih berkecamuk di dalam hatimu, di dalam pikiran dan perkataanmu. Bukankah itu kejahatan yang memenuhi kehidupanmu, yang akan menjadi binasa keji yang berdiam di duci, yang akan menjadikanmu tertinggal dalam masa kesukaran? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara semua keegoisanmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala hatimu, segala hasratmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala kekecewaanmu, segala kedengkianmu? Bukankah harinya engkau harus melihat dunia ini penuh dengan kebinasaan Sodom Gomora? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jangan biarkan rohmu padam oleh segala apa yang ada dalam pikiranmu. Jangan biarkan rohmu padam oleh segala apa yang ada dalam hatimu, oleh segala kecamuk-kecamuk yang ada di dalam hidupmu. Buang, lepaskan semua itu, sebab harinya sudah akan tiba. Saatnya engkau harus terlatih untuk menjadi anak-anak yang benar-benar berdiri atas kebenaran firman Elohim. Saatnya hidupmu harus benar-benar terlatih sebagai anak-anak, sebagai orang yang benar-benar mempertahankan dan memperjuangkan iman. Ya. Saatnya hidupmu harus terlatih menjadi patriot-patriot kebenaran. Saatnya hidupmu harus terlatih menjadi laskar-laskar Hamasiah yang harus berdiri menyerukan kebenaran, bukan mental penakut, bukan mental pengecut. Mari semua tetap diam. Tidak ada waktu lagi. Haruskah Elohim menyatakan ganjaran-ganjaran besar dalam hidupmu, teguran-teguran nyata dalam kehidupanmu, agar engkau bertobat dari segala kepicikanmu, dari segala kedengkian hatimu? Haruskah semuanya itu ada di hadapanmu, agar engkau benar-benar kembali dan berpaling kepada Elohim? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikannya kepada engkau, hai engkau anak-anak manusia? Bukankah peringatan-peringatan telah diberikan kepadamu? Namun apa yang telah engkau berikan kepada Elohim? Apa yang sudah engkau serahkan kepadanya? Apakah engkau telah menyerahkan tubuh, roh, dan jiwamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapannya? Tetapi engkau masih berkecamuk di dalam hatimu, di dalam pikiran dan perkataanmu. Bukankah itu kejahatan yang memenuhi kehidupanmu, yang akan menjadi binasa keji yang berdiam di duci, yang akan menjadikanmu tertinggal dalam masa kesukaran? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara semua keegoisanmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala hatimu, segala hasratmu? Apakah saatnya bagimu untuk memelihara segala kekecewaanmu, segala kedengkianmu? Bukankah harinya engkau harus melihat dunia ini penuh dengan kebinasaan Sodom Gomora? Bukankah saatnya engkau harus melihat dunia ini yang penuh dengan kejahatan-kejahatan? Bukankah engkau harus melihat dunia ini kasih yang semakin dingin, manusia yang mencintai dirinya sendiri? Apakah matamu masih buta untuk melihat segala apa yang terjadi? Apakah engkau masih akan berdiam diri? Bukankah sudah waktunya? Dunia ini akan berlalu. Bukankah sudah waktunya? Semua akan selesai. Namun bagaimanakah engkau hidup di dalam hidupmu? Bagaimanakah engkau di dalam perbaharuan hidupmu? Hasadahu didahal hasanah. Bukankah Elohim mengasihimu lebih daripada engkau mengasihinya? Bukankah Dia menyerahkan segalanya bagimu? Namun apakah yang telah engkau serahkan kepadanya sebagai bukti kesetiaanmu, sebagai bukti cinta kasihmu kepadanya? Bukankah berulang kali Dia datang menghampiri engkau dan berseru dengan firman-Nya? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan dan menyikapi segala perintah-perintahnya,
segala pesan-pesan yang diberikan Elohim kepadamu, hai seluruh bumi. Masihkah engkau berdiam? Masihkah engkau tetap di dalam hidupmu yang lama? Bukankah sudah saatnya bagimu dalam pembaharuan hidupmu, menjadikan hidupmu lebih hidup, lebih memuliakan Elohim? Bukankah engkau adalah orang-orang pilihan yang dikasihinya? Bukankah engkau anak-anak yang dikasihinya? Namun bagaimanakah engkau mengasihinya? Bagaimanakah engkau berkata engkau mengasihinya, namun engkau memelihara segala kepicikan hatimu, namun engkau memelihara segala kejahatan-kejahatan dalam kehidupanmu. Engkau yang memelihara dusta dalam mulutmu. Engkau masih memelihara segala kesesatan-kesesatan di dalam hatimu. Bukankah jiwamu berseru-seru memanggil Elohim? Bukankah jiwamu berseru-seru bermohon kepada Elohim agar engkau diselamatkan? Namun bagaimanakah engkau mendengarkan jeritan jiwamu? Akankah engkau mendengarkannya? Sadarlah hai umat manusia, dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu hari ini. Dengarkanlah apa yang Elohim sampaikan kepadamu setiap waktu, agar di saat hari kedatangannya engkau melihat, engkau menyadari sungguh besar kasih anugerah yang akan dinyatakannya kepada engkau di saat hari kedatangannya. Engkau akan melihat kemuliaan yang ditaruhkan bagi engkau, yang diberikan bagimu, tidak sebanding dengan apa yang telah engkau bayar, dengan harga yang telah engkau bayar di saat datang kepadanya. Hosada ika inahal hasada one namasana. Hodina hasana, hiduplah di dalam roh dan kebenaran, hiduplah di dalam kasih dan kekudusan, hiduplah di dalam persekutuan yang benar-benar di dalam Elohim. Hiduplah, hiduplah. Jangan biarkan engkau mati dan jatuh ke dalam kebinasaan. Namun biarlah jiwamu, biarlah rohmu beria-ria memuji dan memuliakan Elohim. Osaduhu daradididi sedih inamas. Osadih inahala hasana. Kejahatan semakin besar di dalam bumi ini. Hai engkau anak-anak yang dikasihinya, lihatlah bagaimana dunia ini telah syarat dengan segala dosa. Sodom Gomora yang memenuhi bumi semakin melukai hatinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, Hosanna, Hosanna. Haleluya, Hosanna, haleluya. Engkau yang mengajari kami, Bapa. Engkau yang menuntun kami, ampuni setiap umat-Mu, Bapa. Ampuni dosa-dosa, kesalahan dan pelanggaran kami di hadapan. Bawa kami, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu yang benar-benar mengasihi-Mu, Bapa. Tuntun kami agar kami tidak menjadi pendusta di hadapan-Mu, Bapa, dengan kami hidup sebagai pelaku firman-Mu. Tuntun kami, Bapa, agar hati kami murni dan tulus untuk datang memuji dan memuliakan-Mu. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami muliakan, hanya bagi-Mu segala pujian kami. Hanya kepadamu kami sandarkan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini, Bapa. Inilah tubuh, roh, dan jiwa kami yang kami bawa ke hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami, sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Jadikanlah ini berkenan di hadapan-Mu. Haleluya, glory, Hosanna. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Elohim. Haleluya. Sekalipun teguran keras namun lega rasanya kalau teguran itu diberikan. Haleluya. Tidak ada yang bisa membatasi kalau Elohim sudah berfirman, ya. Tidak ada yang bisa membatasi. Kenapa firman itu begitu keras dan kencang? Karena Elohim melihat, ya, bagaimana kita yang katanya sebagai anak-anak Elohim tetapi sulit sekali
untuk menguasai hati. Ujian demi ujian akan diperhadapkan kepada kita. Namun di sana kita harus tahu, ujian itu sesungguhnya untuk apa? Ya, untuk melatih kita. Ujian itu diizinkan terjadi, menjadikan kita lebih dan lebih lagi, ya, supaya kita layak di saat hari kedatangannya. Kita lolos. Ujian diperhadapkan bukan untuk memancing hidupmu supaya engkau jatuh ke dalamnya. Di saat kemarahan itu dipancing dalam hidupmu, kekecewaan, kekesalan itu, ya, dan engkau terpancing olehnya, apakah semua itu diizinkan supaya engkau terjatuh? Tidak. Semua itu diizinkan terjadi supaya engkau tahan uji, supaya engkau layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan supaya engkau menonjolkan semuanya itu dalam hidupmu, melampiaskan semuanya itu dalam hidupmu. Itu namanya kebodohan dan kekonyolan dalam setiap kita yang jatuh ke dalam pencobaan. Makanya dikatakan sadar dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis supaya ia lari daripadamu. Ya. Tadi siang ada dua hal yang Tuhan sampaikan, ya. Ada dua hal yang harus engkau ketahui. Yang pertama, Elohim berfirman, lakukanlah firman Elohim dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Ayat ini ada tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Saya bacakan, ya. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Elohimmu. Oke, saya akan baca dari mulai ayat yang ke-25, ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yahusua. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Walau Yahusua tahu dia berdiri untuk mencobai, tetapi Yahusua tetap memberikan jawaban yang sesungguhnya, jawaban untuk menyelamatkan hidup kita kalau kita mendengar. Jadi segala teguran, segala nasihat itu harus kita dengarkan. Untuk apa? Untuk membawa hidup kita lebih dan lebih lagi di dalam pembaharuan hidup supaya kita lebih hidup lagi, ya. Jawab Yahusua kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yahusua kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi dua hal yang Elohim sampaikan kepada kita, salah satunya supaya kita, ya, melakukan firman Elohim dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya kita hidup. Melakukan firman Elohim dengan segenap jiwa, melakukan firman Elohim dengan segenap kekuatan dan akal budi, ya. Bukan hanya dalam perkataan saja. Supaya apa? Supaya kita hidup. Arti hidup yang dikatakan dalam firman Tuhan itu apa? Supaya kita selamat, hidup kekal. Bukan hidup yang dikatakan secara jasmani, tetapi hidup yang dikatakan dalam firman Elohim adalah kekekalan. Jadi lakukan firman itu sepenuhnya, ya. Yang kedua, apa yang Tuhan katakan? Kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Waktu tadi Elohim menyampaikan ini kepada saya bilang, Bapak, ini ada ayat ini di dalam kitab suci, ya. Saudara bisa buka dari Yakobus pasal ke-4 ayat yang ke-7, ya. Nah, Yakobus pasal ke-4 .
ayat yang ke-7 ya. Karena itu tunduklah kepada Elohim dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi di sini yang saya temukan kata lawanlah iblis. Tetapi tadi Elohim mengatakan kalahkanlah iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Ya. Karena di saat engkau melawan iblis, apakah engkau menang? Ini. Jadi kalimat ini ya, satu kata yang spesial hari ini yang saya terima dari Elohim adalah kalahkan iblis, bukan hanya melawan iblis ya. Jadi kita kalahkan iblis dengan melawan iblis. Karena ada orang yang melawan iblis, tetapi iblis itu tetap menang. Nah, bagaimana iblis akan lari daripadanya? Tetapi di saat engkau melawan iblis dan mengalahkan iblis tersebut dalam segala kehidupanmu, maka iblis itu akan lari daripadamu. Jadi ini yang Tuhan mau, bukan hanya melawan saja, tetapi kita harus kalahkan, kita harus patahkan ya segala pekerjaan iblis dalam segala kehidupan kita ya. Apa pekerjaan iblis itu dalam kehidupan saudara? Banyak. Membuat saudara berpikiran negatif, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara marah, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kesal, itu pekerjaan iblis. Membuat saudara kecewa, itu pekerjaan iblis. Inilah dulu hal-hal umum ya. Hampir tiap hari Sabtu saya menyampaikan ini kepada saudara ya. Tetapi apakah kita lolos dari hal ini ya? Sepanjang sepekan, apakah engkau bisa lolos dari semuanya ini? Jadi Elohim berfirman ya, kalahkan itu. Bukan hanya melawan saja. Karena banyak orang di saat satu contoh, seseorang mencaci maki dia ya, atau menghina dia segala macam ya, dia melawan. Dia melawan apa? Dengan dia diam. Dia berdoa, Tuhan kuasai hatiku ya. 1 menit, 2 menit, 3 menit masih menang. Tetapi di saat bertubi-tubi ya, kalimat-kalimat yang disampaikan akhirnya apa? Dia lepas kontrol. Dia pun tidak bisa sangkal diri dan pikul salib. Sementara tadi dia melawan iblis ya. Namun dia tidak mempunyai power dan kekuatan untuk melawan itu. Dengan apa ya? Dia membiarkan segala perkataan itu, perenungan dalam pikiran dan hatinya akan segala kalimat-kalimat itu diterimanya dalam hitungan 22 detik, maka jadi ya, jadilah marah, jadilah kecewa, jadilah kesal, jadilah tersinggung. Nah, di saat itu jadi, apakah engkau telah mengalahkan iblis? Apakah engkau telah melawan dan menjatuhkan dia? Tidak. Tetapi yang ada engkau yang jatuh olehnya. Bagaimana iblis itu bisa lari daripadamu? Ya. Bagaimana iblis itu bisa jauh daripadamu? Jadi kalahkan iblis dalam segala kehidupanmu supaya ia lari daripadamu. Kalahkannya. Bukan hanya lawan, tetapi kalahkan ya. Mari kita buka dari 1 Petrus pasal yang ke-5. Sabar, ini kita banyak ayat malam ini, walau rencana hanya sebentar ya. 1 Petrus pasal yang ke-5. Ayat 8. Ya. Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan iblis itu? Ya. Bagaimana supaya iblis itu bisa lari daripada kita? Ya. Mari kita baca dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya.
Jadi supaya kita bisa melawan iblis ini, maka kita harus memiliki kesadaran penuh akan segala situasi-situasi yang ada di hadapan kita, akan segala pencobaan-pencobaan yang ada di hadapan kita. Jangan berulang kali saya sampaikan kepada saudara, namun berulang kali juga saudara pun jatuh ke dalam pencobaan tersebut, ya. Saudara tidak mengizinkan Elohim bekerja dalam hidup saudara untuk menyelesaikan segala persoalan. Sementara pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, ya, yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita secara manusia. Kita lebih kuat daripada pencobaan itu, asalkan apa? Kita benar-benar berpaut kepada Elohim. Asalkan kita itu benar-benar menyatu di dalam Elohim. Jangan tonjolkan keinginan dagingmu. Jangan tonjolkan keinginan marah tadi. Jangan tonjolkan keinginan kesal tadi. Jangan tonjolkan keinginan tersinggung tadi. Itu harus diruntuhkan. Ngapain kita membawa itu? Sesak tubuh roh dan jiwamu membawa itu sebenarnya, ya. Apakah engkau tidak sadar di saat engkau memikul itu semua, ya? Itu bukan kuk yang ditaruhkan, kekesalan, ketersinggungan, kekecewaan, kemarahan. Itu bukan kuk yang ditaruhkan, tetapi ujian-ujian itu adalah kuk yang diizinkan terjadi. Itu ringan dan enak. Engkau pun tidak akan terjatuh di saat engkau berjalan bersama-sama dengan Hamasyah, ya. Apakah ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita? Tidak. Ya, itu firman. Sebelum kita bahas lagi ke 2 Petrus, kita buka dulu dari 1 Korintus pasal yang ke-10, ya. 1 Korintus pasal 10. Ayat ke-13. Oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi itu hanya pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Sebab Elohim setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kurang apa lagi firman ini meneguhkan hati kita? Kurang apa lagi firman-firman yang disampaikan oleh Elohim untuk membuat kita supaya kita tetap bertahan, untuk membuat kita supaya kita semakin teguh, untuk membuat kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Semua ayat-ayat di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci, semuanya itu membawa kita supaya kita teguh berdiri, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan diizinkan terjadi, diizinkan. Tapi bagaimana engkau menyikapinya? Apakah engkau akan terjatuh? Atau bahkan engkau akan menang dengan apa? Sadar dan berjaga-jagalah. Kita kembali ke 2 Petrus tadi, ya. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia selalu mengintai, segitu ada celah, ya, oh langsung masuk, ya, langsung masuk. Dan dia menghimbau 7 kali lipat yang lebih jahat, ya, sehingga orang yang jatuh ke dalam pencobaan itu makin banyak juga ujian-ujian yang akan dihadapi, ya. Kalau sudah kita mulai, satu contoh dengan rasa marah saja masuk semua. Pencobaan-pencobaan yang lain itu pun akan masuk, ya. Mulai dari marah, ya, gampang kesal, gampang tersinggung, gampang segala sesuatu itu, ya. Hubungan bersama Tuhan pun akan berkurang, ya. Tidak tenang dalam hidupnya. Nah, ini kalau celah itu sudah kita izinkan masuk, ya. Jadi tutup itu, plester itu. Jangan izinkan celah itu masuk, ya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Jadi iman yang teguh bukan iman yang goyah. Iman yang teguh ini di saat engkau terpancing dengan segala sesuatu, iman saya tidak akan goyah. Saya tidak akan tercuri sukacitanya, ya. Saya akan tetap mengasihi, ya. Sekalipun hatimu sudah sakit kali dibuat olehnya, ya. Tetapi engkau masih sanggup untuk berkata, aku mengasihimu, ya. Nah, jadi harus dengan iman yang teguh. Jangan di saat segala sesuatu dia perbuat kepadamu, engkau pun jatuh ke dalam pencobaan, ya. Hati-hati. Jadi di dalam iman yang teguh, mau seberapa besar pun iblis berusaha merongrongmu atau mencuri sukacitamu tidak akan tercuri, ya. Terlebih damai sejahtera. Ingat, jangan izinkan iblis mencuri sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam dirimu. Jangan izinkan, ya. Sadar, berjaga-jaga. Kalau ada persoalan, ini iblis hendak merongrongku, ya. Ini iblis hendak mencuri sukacitaku. Ini iblis membuat aku supaya imanku tidak teguh. Jadi lawanlah itu dengan iman yang teguh, ya. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi semua orang di seluruh dunia memiliki ujian yang sama. Kalau hari ini engkau menghadapi ujian yang satu, siapkan hatimu untuk menghadapi ujian yang lain. Karena seluruh umat di dalam dunia ini memiliki ujian yang sama, ya. Jadi mari latih diri. Sebenarnya melalui ujian-ujian yang di hadapan kita, ya, kita menjadi terlatih loh. Saya sekiranya tidak banyak pencobaan-pencobaan, ya, tidak banyak hujatan, hinaan, caci maki yang saya terima, mungkin saya tidak terlatih untuk hal itu, ya. Mungkin, ya, kalau sekiranya saya disinggung dan saya tersinggung, itu sulit untuk hilang karena saya tidak terlatih. Tetapi ujian-ujian itu diizinkan untuk semakin melatih kita, ya. Coba saudara angkat apa namanya itu yang diginikan loh, apa namanya itu, barbel, ya. Coba kalau saudara hari ini ambil barbel, ya, angkat nih. Baru-baru diangkat berat nggak? Pasti berat. Tapi coba setiap hari kau latih dirimu untuk mengangkatnya, maka akan ringan, ya. Akan biasanya tidak seperti pertama sekali. Ya. Saya pernah ke satu toko, itu beberapa minggu lalu. Saya melihat ada di toko itu, ya. Nah, padahal beratnya baru berapa kilo, saya angkat, berat sekali. Tapi sekiranya saya latih, ya, akan berjalan biasa aja mungkin, ya. Makanya bersyukur di saat ada latihan di dalam hidupmu, ya. Bersyukur di saat ada ujian pencobaan yang menghampirimu. Bukan malah engkau jadi tawar hati, bukan malah engkau jadi kesal atau kecewa dengan segala pencobaan, bukan malah engkau jadi marah, ya. Tetapi yang ada, engkau semakin kuat. Karena setiap ujian yang diizinkan terjadi, itu membuat kita semakin kuat, semakin dewasa, semakin berpengertian, dan semakin bijaksana dalam menghadapi segala persoalan. Jadi kita tidak kanak-kanak lagi, ya. Nah, mari kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Ini saya udah kering ini. Karena tadi kami ibadah 4 jam saya berdiri. Habis 4 jam sekarang duduk lagi di sini. Jadi mulut saya ini tidak diam selama berapa jam, ya. Dari jam 1 sampai sekarang mulut saya begini, ya. Nanti saudara bisa lihat di Facebook saya. Ini Situmorang, ya. Karena ibadah tadi kita live-kan, ya. Oke. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Ayat 25 sampai 27.
Ini mengajari kita untuk melatih. Karena apa? Paulus saja dia melatih hidupnya dengan segala sesuatu, ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Nah, kita adalah orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Kita di bumi ini ada untuk bertanding, ya. Saya sudah pernah sampaikan kepada saudara, kalau kita ada di dalam dunia untuk diuji kelayakannya, namanya ujian. Berarti pertandingan. Bumi ini bukan tempat kita, ya. Nah, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Keren, ya. Saudara bertanding gak? Atau cuman diam aja di dalam bumi, menyerahkan hidup, ya, ditetapkan untuk binasa? Mau? Kalau engkau tidak mau menetapkan hidupmu untuk binasa, maka tetapkan hidupmu untuk diselamatkan. Dengan apa? Kuasai diri dalam segala hal, ya. Harus benar-benar menguasai, ya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, ya. Jadi orang yang bertanding di dalam dunia, ini kita baca dari ayat yang sebelumnya, ya. Nah, saya hanya membaca dari 25. Nah, tetapi pertandingan di dalam bumi, di bumi juga ada bertanding, ya. Nah, dalam segala pertandingan di dalam bumi, satu contohnya pertandingan bulu tangkis, ya, pertandingan catur, ya, pertandingan di sekolah, ya, olimpiade. Semua ini untuk apa? Meraih hadiah atau meraih menjadi pemenang. Tetapi pertandingan seperti ini hanya untuk memperoleh sesuatu yang fana. Karena sekalipun ada hadiah, satu contoh sekian juta atau sekian miliar, ya, semua itu sesuatu yang akan fana. Tetapi pertandingan kita, ya, untuk sesuatu yang kekal, ya, untuk sesuatu yang abadi. Pertandingan kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, yaitu apa? Hidup kekal, ya. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, kata Paulus, ya. Sejak dia ikut Tuhan, sejak dia menyerahkan hidupnya kepada Elohim, ya, dia bukan orang yang meninju sembarang tinju, tetapi bukan tinju seperti ini, ya. Tetapi tujuan-tujuan dari perkataannya, tujuan-tujuan daripada hidupnya itu benar-benar tepat sasaran, ya. Tujuan hidupnya hanya untuk memuji memuliakan Elohim. Tujuan hidupnya untuk masuk surga. Makanya dia pun bertanding di dalamnya, ya, bertanding di dalamnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ya. Jadi Rasul Paulus melatih tubuhnya, ya. Rasul Paulus melatih hidupnya, ya. Jadi saudara dan saya tetap juga untuk melatih. Coba cek mil baterainya ini, nih. Tiba-tiba redup dia. Terisi. Sebentar, ini harus di charger. Kalau tidak tiba-tiba mati ini. Udah? Sudah tercharger? Oh sudah. Harus dilihat, ya kan? Oke. Jadi Rasul Paulus juga dalam segala keadaan dia melatih tubuhnya, ya. Di sini tidak dikatakan melatih roh, ya, tetapi melatih tubuh. Karena melalui tubuh inilah kita diuji kelayakannya. Apa tidak cukup banyak pelatihan-pelatihan yang diizinkan terjadi atas hidup Paulus, ya? Banyak sekali, ya. Pencobaan-pencobaan yang dihadapi banyak sekali. Tetapi dia melatih dan menguasainya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Elohim
Latih hidupmu, latih mulutmu ini untuk tidak memperkatakan apa yang tidak berkenan, supaya tidak memperkatakan perkataan yang sia-sia, supaya tidak cakap kotor ya. Latih hatimu untuk bersabar. Latih pikiranmu untuk berpikir hal-hal kerajaan sorga, untuk berpikir hal-hal yang positif. Ya. Latih tubuhmu ini untuk benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Harus bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah tidak selamat. Ya, bukan saya yang mengatakan, firman. Karena saya bukan pemilik sorga, saya mau masuk sorga. Ya. Pemilik sorga adalah Elohim. Tetapi kita adalah orang-orang yang berjuang untuk memasukinya. Oleh karena itu, sangkal diri, pikul salib, latih hidupmu, supaya engkau dan saya bisa lolos, bisa lulus dalam ujian, dalam pertanyaan. Ya. Hati ini harus benar-benar dijaga, sabar. Sabar dalam segala hal, ya. Tekun dalam berdoa. Jangan gampang tercemar. Pikiran, hati, perkataan, ya ini yang gampang sekali tercemar. Jadi kuasai seluruh hidupmu, ya. Rasul Paulus aja yang sudah langsung Elohim berbicara kepadanya, dia pun harus melatih hidupnya. Terlebih kita, ya. Siapa kita? Ya. Tetap semangat, ya. Nah, kita baca dari Amsal 16. Amsal 16 ayat 32. Jadi melatih hidup kita itu tadi dikatakan kita harus sabar. Ya. Harus sabar. Mau dicaci maki ya, mau dipancing untuk marah, sabar saja. Ya. Tunjukkan kepada mereka engkau adalah orang yang mengasihi. Ya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi mari sabar. Ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, artinya apa? Orang yang menguasai diri, sukacitanya akan besar. Orang yang merebut kota, sukacita nggak merasa merdeka, ya kan? Karena yang merebut kota, mereka itu memerdekakan satu wilayah untuk menjadi tempat mereka, menjadi pemenang, ya. Mereka memenangkan pertarungan, pertandingan. Sukacita enggak? Tetapi orang yang menguasai diri melebihi itu semua. Di saat engkau mencapai kesuksesan dalam bisnismu, sukacita pasti. Di saat orang-orang yang kau kasihi memberikan hadiah-hadiah kepadamu, sukacita pasti. Tetapi, ya, orang yang menguasai dirinya melebihi itu semua. Melebihi pencapaian-pencapaianmu di dalam kehidupanmu. Ya. Jadi sabar. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Ya. Jadi luar biasa kalau kita menjadi seorang penyabar. Ya. Saya tidak akan pernah membenci siapapun. Dan ini saudara harus pelajari. Terpujilah nama Elohim. Dia memberikan beberapa karunia-karunia roh, memperlengkapi pelayanan ini, ya. Dilengkapinya dengan segala sesuatu. Tetapi yang lebih saya syukuri apa? Di saat saya tidak bisa membenci orang, di saat saya tidak bisa kesal, ya, berlarut-larut, ya, saya nggak bisa. Ya. Karena apa? Ada kesadaran penuh yang Tuhan selalu ingatkan. Di saat seseorang membuat kesal, kadang ada kalanya saya menyampaikan kalimat-kalimat untuk mendidik orang tersebut, untuk mengajari orang tersebut. Tetapi hati saya sendiri, hidup saya sendiri tidak akan ternodai, tidak akan tercemari dengan kekesalan. Ya. Jadi kalau satu contoh, ya, ada kalanya saya tegas dengan saudara. Ya. Sadari, terkadang saya harus mengambil posisi seperti itu. Ya. Supaya saudara belajar untuk dewasa, untuk menyikapi segala persoalan.
Tetapi ingatlah, di dalam didikan yang kami sampaikan kepada saudara, sedikit pun tidak ada hati di sini yang terganjal, tidak, ya. Jadi di dalam didikan itu bahkan kami berharap, ya, supaya saudara pun merendahkan hati di hadapan Elohim, bukan balik menantang, ya. Karena banyak orang seperti itu. Mereka tidak menyadari, kadang kalimat-kalimat kita kalimat mendidik, tapi yang ada balik menantang, ya. Kalau saya melihat seperti itu, wala Tuhan, berikanlah kepadanya roh pengertian, roh hikmat Tuhan, roh pengetahuan, supaya mereka tahu apa yang saya sampaikan ini adalah didikan, supaya umatmu bisa, ya, memecahkan persoalan sendiri, tidak mengandalkan siapa manusia, tetapi mereka bisa mengetahui situasi-situasi dengan mengandalkan Elohim, ya. Jadi sabar dalam segala hal, ya. Jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Karena apa? Siapakah orang yang selalu jatuh ke dalam dosa? Ya. Siapakah orang yang selalu berbuat dosa? Jangan di dalam pikiran saudara berbuat dosa itu hanya sebatas menipu, mencuri, membunuh, ya. Memang itu dosa, ya. Tetapi untuk dosa-dosa seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin logika saudara masih berjalan untuk tidak melakukannya. Tetapi ada dosa yang sesungguhnya bisa menjadi pembinasa keji yang akan berdiri di bait suci saudara, ya. Yang tanpa saudara sadari, itu penghalang bagi saudara untuk berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Kekesalan. Kami ditegur dengan ini, ya. Dan sudah ada berapa kali teguran itu keras, ya. Tuhan menyelidiki. Tuhan mau itu lepas dari kita, sepenuhnya lepas. Bukan sesuatu yang berdiam dan bersemayam di dalam tubuh kita, sehingga ada sedikit situasi kesal, ya, kecewa. Oh, sadar itu pekerjaan iblis, ya. Dan itu dosa. Mari kita baca dulu dari 1 Yohanes, ya. 1 Yohanes 3. Kalau orang yang selalu berbuat dosa, ingat, kekesalan, kemarahan, ketersinggungan itu dosa loh, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Nah, saya akan bacakan. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, tetap, ya. Jadi yang tetap ini sesuatu yang berulang-ulang, ya. Nah, barang siapa yang tetap berbuat dosa, mana tadi? Berasal dari iblis. Jadi kalau kemarahan itu, kekesalan, ketersinggungan, ya, keegoisan, kedengkian, iri hati, kemarahan tetap ada dalam dirimu, maka dikatakan di sini, ia berasal dari apa? Bukan saya yang berkata, ya. Jangan tersinggung, saudara. Firman Tuhan yang mencatat kalau semua itu berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Elohim menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Elohim telah datang kepada saudara dan saya untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi nyatakan dirimu sebagai Elohim, ya, yang tidak akan tetap di dalam dosa-dosa itu, tetapi berpaling dari dosa itu. Ingat, kalau engkau tidak lolos, ujian akan dosa itu pun akan tetap datang. Pernahkah saudara sadar? Itu sesuatu yang besar, yang tidak melayakkan saudara di hadapan Tuhan, yang membuat saudara tertinggal, ya. Jadi Elohim telah melepaskan itu dari kita. Jadi jangan berbuat dosa lagi, ya. Setiap orang yang lahir dari Elohim tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia,
dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Elohim. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi masih mau memelihara dosa? Masih mau memelihara kekesalanmu? Masih mau memelihara kekecewaanmu? Kemarahanmu? Kedengkian, iri hati, kecemburuan? Masihkah engkau memeliharanya? Ya. Jikalau engkau masih memeliharanya, maka firman mencatat, ya, siapa yang berbuat dosa lahir dari iblis. Ya. Nah, jadi jangan berbuat dosa lagi, ya. Oke. Jadi untuk menundukkan kehidupan kita, ya, supaya kita benar-benar hidup di dalam perkenanan akan Elohim, itulah pentingnya kita hidup dipimpin oleh Roh dan diperintah oleh Roh. Ya. Kolose pasal 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang.
Kolose pasal 4. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Penutup dan salam. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. Tesalonika pasal 1. Salam. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
1 Tesalonika pasal 2. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu, seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi, dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.